So pagi hari ini saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena firman Allah yang dibagikan dalam 2 minggu berturut-turut ini berbicara kepada tim pujian kami. Dan hari ini kalian tidak melihat mereka berdandan seperti dunia, mereka berdandan seperti menghormati kepada Allah yang hadir. Thank you Henry, thank you everybody. Saya terharu di situ sebab kita nggak menyenangkan orang. Kita datang kemari untuk menghormati Allah. God is to be honored. So kita bagikan dari kita ini gereja Kain apa gereja Habel GGA ini. So that's the topik daripada PowerPoint selama 2 minggu ini. Kain menyembah Allah atas kepentingannya sendiri. Tapi Habel menyembah Allah dari hati, dari iman yang bersyukur kepada Tuhan. Dia gak menyembah Allah untuk kepentingan dia. Dia menyembah Allah because he give thanks to God. Karena dia mengucap syukur, karena dia percaya by faith dia menyembah Allah. Dan dia berikan yang terbaik. Di Galatia 5 ayat 6, Anda bisa buka Alkitabnya, tidak ada di PowerPoint. Saya gak mau manjain kalian semua dengan PowerPoint. Sekali-kali kalian bisa menghormati dan mengucap terima kasih pada orang-orang yang di tengah kesibukan masing-masing membantu Apostle membuat PowerPoint ini. Tapi kalau Anda supaya ini lebih menarik, saya nggak tahu. Saya nggak bertobat pakai PowerPoint, saya bertobat pakai firman Allah yang diurapi Tuhan. So saya nggak ngerti kenapa generasi sekarang mesti pakai PowerPoint, pakai gambar yang menarik. Is God not attractive enough? You know, pada waktu saya bertobat, waktu saya lahir baru, teman-teman juga yang lahir baru bertobat sama-sama dengan saya. Semua ketemu Tuhan dan mengalami ekspresi perjumpaan dengan Tuhan. Yang beda-beda tapi real. Ada yang disease, ada yang beku, diam. Gak bisa ngomong apa lagi, ada yang nangis terus. Ada yang terus sungkur rosot di lantai karena berjumpa dengan Tuhan. Dan saya gak ngerti sekarang jemaat abad 21 ini. Kenapa yang harus dibikin lagu khusus untuk generasi Z, pujian khusus di Alkitab gak ada generasi, gak ada gereja untuk generasi remaja tuh gak ada. Seluruh firman, seluruh pujian di surga bagi segala usia ada. Dan semua menerima, tidak ada perbedaan. Apakah Yesus tidak pernah menjadi seorang generasi alpha, generasi Z, generasi milenial? Yesus mulai pelayanan generasi milenial usia 30 tahun. Dan dia hormati Allah, dan dia hormati kitab Taurat. Yang dia tahu dilanggar total oleh orang-orang Farisi, tapi dia gak menghakimi. Dan pada waktu dia diserang, dan pada waktu mereka mencecer Yesus, dia mesti berdiri atas kebenaran. Dia harus koreksi. Sebab kebenaran tidak ada di dunia, dunia udah rusak sama dosa. Jadi kalau orang marah-marah karena firman, karena kamu makhluk berdosa, memang gak cocok. Makanya kamu mau hidup kembali diarahkan ke firman. Supaya hidupnya seperti Kristus waktu jadi manusia di bumi. Tidak ada orang satupun yang gak suka sama Yesus waktu di bumi. Anak kecil aja lari kepada dia. Kalau anak kecil suka sama orang dewasa, ada yang bagus di orang dewasa itu. Karena anak kecil itu polos sekali. Tapi kalau anak kecil gak suka sama kamu, there's something wrong. Tapi bukan suka karena disuap ya. Pergi ke mall, dibeliin es krim, dibeliin baju baru, sepatu baru. Itu Yesus gak pakai monetary. Yesus gak pakai uang untuk menarik anak-anak. They are drawn karena kasihnya bagi anak-anak kecil. Ada amin? So di Galatia 5 ayat 6. Firman Allah berkata. Kita sambut semua keluarga GGA di Bali. We welcome you, good morning. Weda dan Erlin juga ada di Bali. Masih ada di Bali. Karena mereka ada wedding, gak ada tiket sama sekali untuk pulang kemari. So might as well melayani jemaat jiwa-jiwa yang dihargai dan dicintai Tuhan yang ada di Bali. Ada amin? Galatia 5 ayat 6. Kita baca semua. 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau enggak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Katakannya sisa kalimatnya dengan keras dan conviction dari Roh Kudus. 2, 3. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. If you believe God, you love God. Dasarnya Anda percaya Tuhan because He love you and you love Him.
So dikatakan di Ibrani 11 ayat 4, kenapa kok persembahan Habel diterima, tapi persembahan Kain nggak diterima? Bukan karena barang yang dipersembahkan salah. Persembahan Habel diterima di Ibrani 11 ayat 4 karena Habel Allah yang ngomong, Roh Kudus yang bicara, tidak ada satu ayat yang ditulis tanpa Roh Kudus menjelaskan. Dikatakan bahwa Habel memberi karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Tapi ini kan lensanya Tuhan. Balik lagi Hendra ke PowerPoint. Tapi ini kan lensanya Tuhan. Bukan lensanya mata manusia yang sudah rusak jiwanya karena dosa. We are a damaged person. Anda mesti tahu itu. Makanya banyak sekali orang cuek, maki-maki, menghakimi, jelekin orang. Orang udah jelek, dijelekin lagi buat apa gitu loh. You understand, amin? Kalau Anda jelek dan Anda sadar Anda jelek dan rusak, Anda datang ke Tuhan itu cocok. Karena melalui Tuhan Anda diubahkan menjadi bagus. And kelasnya bukan kelas dunia, bagusnya kelas Yesus. Kenapa mesti kelas Yesus? Sebab dia pencipta pembuat kita. Ada amin? So standar kalian gak bisa di bawah. Standar kalian mesti di kelasnya Yesus. Kelasnya kerajaan surga. Ada amin. Semua orang mati maunya ke surga. Ngapain kalau kamu di bumi gak suka sama Yesus, gak suka dengar perkataan dia, kamu betah di surga nanti. Nah, that's one thing you need to understand. Nanti di surga cuma ada Yesus loh, gak ada ketemu yang lain loh. Nah, kalau sekarang gak betah sama Yesus, berduaan sama Yesus, nanti di surga gak ada kecuali berduaan sama Yesus terus. Jutaan jiwa berduaan terus sama Yesus. Kemana kau pergi kau ketemu Yesus. You cannot be bored. Sebagai orang Kristen saya gak pernah bosan loh sama Yesus. I never been bored with the Bible. Saya gak pernah bosan sama dengerin firman. Saya gak pernah bosan baca Alkitab. Saya gak pernah bosan merenungkan firman. Anda gak butuh contek catatan saya. This is my heart. Anda mesti punya hati sendiri, tulis sendiri. What is God to you? So buat Habel, karena iman, ini Tuhan yang ngomong. Karena iman, Habel telah persembahkan kepada Allah korban lebih baik daripada Kain. Tuhan gak pilih-pilih kasih. Hatinya yang betul. Bukan bahannya yang betul. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman dia masih berbicara. Saya bersyukur sama Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 18. Roll up ya Hendra ke awal. Dikatakan bahwa kita gereja perjanjian baru. Yang ada di abad 21. Kalau kalian mendengar kata lahir baru, bertobat. Itu gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian lama gak tahu lahir baru itu apa. Gereja perjanjian lama cuma tahu datang ke Tuhan, pindah dari dunia yang penuh dosa, yang penuh penyembahan berhala, lari langsung ke Allah di Gunung Sinai, stres mereka. Karena belum pernah ketemu pribadi yang seperti api, seperti guntur, ngeri banget kayak begitu. Karena di Mesir 430 tahun yang mereka lihat batu, betul apa tidak? Allah mereka batu kan? Piramid batu kan? Sphinx batu bukan? Gak ngomong betul. Oh, tapi masuk ke padang gurun, ketemu di Gunung Sinai, ketemu siapa? Api, guntur, kilat. Mereka stres, mereka bilang Musa, kamu aja yang ngomong. Kalau aku dekat aja aku mati. And sure, mereka pasti mati. Kenapa mereka mati? Karena Allah itu kudus. Tidak selevel otaknya kalian. Tidak selevel pandainya, pinternya, lihainya kalian, cerdiknya kalian, bersihnya kalian. Mau mandi 50 kali supaya suci, tidak ada bandingannya. Tidak ada manusia bisa membersihkan diri. Karena semua upaya kalian untuk menyucikan diri seperti kain kotor di mata Tuhan. Hanya darah Yesus yang bisa mensucikan kita. Ada amin? Buka ke Yesaya 1 sebentar, ayat 18. GGA perlu mengerti kembali ulang apa itu pertobatan. Pertobatan adalah anugerah Tuhan yang paling mulia, paling indah. Kalau kita bisa bertobat itu kado dari Tuhan. Itu bukan rajaman batu, itu kado. Jadi kalau Anda merasa tertuduh karena disuruh bertobat, something wrong with understanding kamu. Pengertian kamu tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Yesaya 1 ayat 18-19. Kalau sudah ketemu katakan sedang nyari.
Paling nggak ada orang perlu bertobat di sini kan mesti ngaku jujur dosanya kan. Right? Yesaya 1 ayat 18. Katakan sama-sama, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Kalau baca mesti pakai apa? Pace seperti orang ngomong. Ya, karena kamu gak lagi baca catatan, kamu lagi dengerin apa kata Tuhan. Makanya dikasih strip, tanda seru, berarti dia ada emosinya waktu ngomong. Come, let us reason together. Mari, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Jadi yang ngomong siapa? Tuhan, bukan kamu. Kamu lagi denger apa yang Tuhan ngomong lewat suaramu. Makanya tidak boleh baca Alkitab dalam hati, harus bersuara. Supaya kamu kerasa, perasaanmu kerasa perkataannya Tuhan dan perasaan dia. Karena orang kalau ngomong pakai perasaan. Betul apa tidak? Ada gak orang ngomong kayak gini? Aku lapar, sudah saatnya aku makan. Sudah jam 12, salahnya tadi pagi aku tidak sarapan. Ini khotbah berapa jam? Aku lapar dan ngantuk. Ada orang ngomong kayak gitu. Justru kalau orang ngomong kayak gitu kamu bilang, ayo oke. Betul apa tidak? Lu gak apa-apa kan? Baik-baik kan lu? Betul apa tidak? Tapi kalau orang berkata, aduh aku lapar loh, sorry gue lapar. Ini khotbahnya berapa lama ya? Kerasa gak orang itu gelisah? Kerasa gak? Kedengeran gak? Kerasa apa kedengaran? Kedengaran. Tuhan kalau ngomong juga kamu bisa dengar perasaan dia. Majority orang berdosa, orang yang masih dikuasai dengan sistem yang rusakin kalian, jiwanya namanya dosa. Majority kalian menuntut Tuhan dengar perasaanmu tapi kamu gak peduli dengan perasaan Tuhan. Makanya ini Alkitab is dead book for you. Gak ada surat seseorang yang ditulis yang mati emosinya. Allah punya emosi. Ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apakah ini hati Allah menunjukkan kasihnya atau menunjukkan kekejaman dia? Egonya dia yang dikeluarin atau kasih kepada kamu? Dan kalau engkau percaya, itu percaya bekerja karena kasih loh. Faith works by love. Kasih, iman bekerja dengan kasih. Not by force. And ayat 19. So Anda gak usah minta diampuni dosanya, gak usah minta disucikan, ditransformasi. Ini transformasi bukan? Ayat 18 tadi. That's transformation. Dosamu merah kayak kirmisi, kayak kain kesumbah, kayak kain perempuan yang sedang haid, merah seperti di muka Tuhan. Aku bikin kamu putih oleh darahku yang tak bernoda, tak bercacat. Itu transformasi. Apa Kristen agama? Gak ada urusan sama agama. It's life changing, life transformation, transformasi hidup. Dan ayat 19. Setelah kamu mendengar bahwa kamu bisa ditransformasi, Allah berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Ini hati seorang Tuhan yang baik apa sadis ya? Dia kepingin orang-orang yang ditransformasi dari merah penuh dosa kejahatan yang ditutupi dengan segala barang merek di mukanya, di badannya. Kemudian menjadi putih seperti Yesus, suci, bersih, tidak ada flek dosa lagi. Gak ada pengaruh setan lagi di situ. Kemudian harus belajar kenalan sama Tuhan. Dengan cara apa? Belajar menurut dan mendengar. Untuk menurut mendengar tujuannya supaya kenalan. Bagaimana bisa kenalan sama seseorang kalau gak pernah mau dengar? Maunya ngomong terus dan maunya didengar terus. Maka kalau kamu mau dengar Tuhan dengan berdiam, karena baru kenalan dengan kuasa yang luar biasa itu, kamu akan makan hasil baik negeri ini. You have a good life.
Banyak jemaat perjanjian baru karena ekonominya buruk gak mau bayar perpuluhan. Gak mau kasih persembahan. Duit aja kurang. Berarti kamu gak hidup seperti ini dong. Makanya kamu kekurangan gak makan hasil baik negeri ini. Apakah negeri Indonesia baik? Sangat baik. Apakah negara ini kaya sekali? Kekayaan alamnya? Sangat kaya. Sayangnya jemaatnya Tuhan yang mengaku KTP-nya Kristen, ya KTP doang sih ya. Itu mengakui enggak tanah negeri yang Tuhan kasih pada kita adalah tanah yang penuh susu dan madu? Of course enggak. Karena kamu enggak ngalami. Life is about struggle. Hidup ini mengenai perjuangan, pergumulan untuk menjadi somebody. Padahal Tuhan berkata, jika ini kalau orang belajar kelas IPA, matematika, ini namanya conditional if. Jika kamu menurut subject to, nggak otomatis ini. Nggak ada orang ikut Tuhan langsung kaya, menikmati hidup yang cukup tuh nggak ada. Ada kata jika. Jika kamu mendengar dan menurut. So worship sebetulnya penyembahan bukan nyanyi. Kalau rumah Tuhan, Tuhannya nggak dihormati. Siapapun yang mimpin gereja ini nggak dihormati. Saya kasih tahu sama kamu. Kalau kamu gak hormati Tuhan, kepala rumah tangga pun tidak dihormati. Papimu pun gak dihormati. Kenapa? Karena Anda baca di kitab di suratnya Paulus kepada jemaat Kolose, Efesus, Tesalonika. Hormati otoritas. Hormati orang tuamu. Istri, hormati suamimu. Anak, hormati ayah ibumu. Hanya orang yang mengerti otoritas tertinggi ada di Allah. Dan Allah yang membuat peraturan governance, kepemerintahan dalam setiap hidup manusia akan tahu yang namanya honor your parents. Hormati orang tua. And if you honor your parents, kamu hormati gurumu di sekolah. Di setiap institusi ada pimpinan. Gereja ada pimpinan. You can be close to your pastor, kamu bisa akrab sama gembalamu. Tapi kamu gak bisa merendahkan panggilan Tuhan dalam hidupnya dia. He is your leader. She is your leader. Dan kalau tidak ada saling menghormati pada otoritas, setan akan masuk, menelusup. Kata kerjanya menelusup. Bahasa Inggrisnya usurping authority. Pribadi yang tidak ada hubungan dengan pemerintahan akan masuk ke dalam pertemuan tersebut. Itu yang dikenal dengan nama roh sihir. Itu yang dikenal dengan nama witchcraft spirit. Itu yang dikenal dengan nama Isabel. Isabel tidak suka kepala keluarga hidup. Isabel sukanya kepala keluarga mati. Siapapun gereja yang diserang oleh Isabel, pasti pemimpinnya mati. Gak mungkin gak? So Anda mesti buka kitab Raja-Raja tentang Raja Ahab yang kawin sama Isabel. Anak imam besar daripada penyembah iblis. Yang menyebabkan semua penyembahan. Penyembahan dengan korban bayi dipotong-potong, korban dibakar. Seperti di Nepal saya lihat barusan. Manusia hidup-hidup dibakar. Gak ada, Allah gak pernah bunuh orang. Satu-satunya manusia yang dibunuh cuma anaknya sendiri. Itu pun Yesus yang memberi badannya. Submit to authority. Hormat akan Tuhan. Takut akan Allah. Gak mungkin ada kalau Anda tidak hormat pada Tuhan. Kalau Anda datang ke Tuhan tiap pagi and say good morning God. Anda lagi menghormati Allah. Solitude and silence adalah bentuk total bahwa engkau hormati Allah. Orang penganut agama Kristen sama dengan penganut agama lainnya. Gak perlu pakai Allah, gak ada hormat pada Allah. We can do what we want. Pakai nama Allah kita suruh nge-back. No, kita gak pakai Allah untuk kepentingan kita. Allah mau bekerja melalui kita. Tidak ada damai sejahtera di keluarga tanpa adanya Allah menjadi pemimpin keluarga ini. Di rumah saya beli dari Amerika, saya tulis, the Lord Jesus is the head of this family. Yesus adalah kepala keluarga ini. Kalau bukan Tuhan yang kepala.
Setan akan jadi kepala keluarga itu. Maka yang Anda lihat hanyalah berantakan, kemiskinan, chaos. Tidak ada damai sejahtera, no love. Karena pemimpin hidup kita adalah love. God is love. Pada waktu Henry tidak mau menghormati dunia karena dunia itu dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Berarti dia menempatkan Yesus kembali sebagai pemimpin gereja ini. Apakah nanti tatanan struktur daripada pemerintahan kerajaan surga akan kembali ke GGA? Akan datang ke GGA? Of course. Saya nggak mau diperintah iblis, saya mau diperintah oleh Yesus. Jesus is Lord. Makanya di bahasa Inggris bukan Tuhan. Lord L-O-R-D adalah kurios. Kurios adalah master, tuanku, T-U-A-N. And T-U-A-N-nya berkata, if you obey, you know what worship is? Obey. Kalau kamu obey and listen, listen artinya bukan hear. Listen artinya pay attention. Kalau Anda diajak ngomong, and gurunya berkata pay attention, artinya eye contact. Mata lihat ke mata. Enggak sambil ngomong jalan kakinya ke tangannya, juarnya sibuk terus di handphone. And it's very impolite. Saya nggak peduli kamu nyatat khotbah saya apa enggak. But it's very impolite kalau lagi diajak ngomong, kamu pakai tangannya sibuk di handphone. You take note di a piece of paper. And tulis itu tulisan. Piece of paper pakai notepad, noted, tempel di Alkitab. Tulis di margin Alkitab itu. Karena apa yang kau tulis, apa yang ngomong ke hati kamu. Berarti Tuhan lagi ngomong sama kalian. If you will obey and listen. Kalau kau mau menurut dan mendengar, maka kamu akan makan hasil baik negeri ini. Life is not supposed to be hard. Hidup ini gak mestinya harus susah. Betul apa tidak? Kata Tuhan, betul apa tidak? So if your life is susah, kamu menyesuaikan diri ikut Tuhan. So saya terima kasih sekali sama Henry dan teman-teman. Thank you untuk honoring. Thank you Otniel untuk pakai sepatu dan jas yang sopan. You know, dan saya berdiri duduk di situ, saya berkata, Brooklyn Tabernacle Choir sampai hari ini, anak-anak orang-orang milenial, WL-WL-nya, gak pakai jas, rapi semuanya. They don't follow the trend di New York. Bukankah New York itu pusat trend? They never change, Henry. Mereka gak limbo. Dihanyutkan oleh apa kata orang, apa kata dunia. They stick to honor God. Buat apa orang datang kemari kalau kamu gak mengalami bahwa kita hormati Allah sebagai pemimpin. This is not a club. Ayat 20. Tetapi kata Tuhan, firman Tuhan masih ngomong. Jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Gak mungkin, tidak mungkin Allah kirim pedang ke kamu. Ini pedang bukan dari Allah. Ini pedang dari musuh. Sebab di luar kamu tunduk pada Tuhan, kamu tunduk pada pemimpin yang lain. Do you understand? Kalau kamu gak tunduk pada orang tuamu, berarti kamu mesti tunduk sama seseorang dong. Betul apa tidak? Karena kamu menyembah kepada siapa yang kau takuti. Hello? Kalau kamu takut Allah, kamu sembah Allah. Kamu takut orang, forget about Allah, kamu akan sembah itu orang. That's the power of controlling spirit. Itu kuasa daripada roh kontrol alias dukun sihir. Gak ada yang dikerjakan lain oleh iblis kecuali menyihir, menghipnotis kamu supaya kamu tunduk pada orang lain. Bukan kepada Yesus sebagai Lord and Savior. Roma 10, coba buka sebentar. Nanti kita balik lagi ke Yesaya 1. Roma 10 ayat 9 dan 10. Buka Alkitab kalian. Datang kemari bawa buku. Supaya tanganmu bisa ingat. Dan tulis semua catatan di tepi daripada Alkitab kalian. Sehingga kalau buka lagi, oh aku pernah baca. Oh aku pernah dengar, oh Tuhan ngomong ini. Nah itu gampangnya, enaknya di situ tuh. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan yang hebat. Yang kita korbankan mati-matian pakai uang dan kekuatan kita sendiri. Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu. Berarti bersuara tidak? Bahwa Yesus adalah, Tuhan di bahasa Inggrisnya, di bahasa aslinya kalau Anda pakai konkordansi, beli dong konkordansi. Minimum kalau kamu udah di core team dan kamu udah katanya aku yang memimpin sel, aku rekannya, aku SP-nya, harus punya konkordansi. Saya nggak bisa melepaskan jiwa-jiwa kepada orang yang nggak ngerti Alkitab. Kersel akan menjadi tempat, bukan tempat orang dimuridkan, menjadi tempat sarang penyamun kalau tidak berdasarkan firman. So every core team catatannya hari ini harus beli konkordansi Alkitab. Yang pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Inggris. Too much for you. Kalau mau pakai konkordansi, tulis kata KOR, konkordansi. KONKORDASI. Itu adalah kamus daripada akar katanya dari mana. Kalau tulisannya mengaku dengan mulutmu artinya apa? Keluar langsung. Artinya bahasa aslinya, etimologinya, akar katanya bahasa Ibraninya atau Yunaninya apa keluar. Jadi tidak diterjemahkan oleh intelekmu, tapi diterjemahkan oleh bahasa aslinya. Are you hearing me? Dan kalau kamu bisa download eSword Bible harus bayar. eSword, electronic Bible, eSword, pedang, eSword Bible. Kamu langsung ada 2 Alkitab di situ yang free download, tidak bayar. ESV Plus and King James Version Plus. Kalau ada kata plus, konkordansinya langsung ada. Langsung keluar nomor-nomor, tinggal dipencet langsung tahu akar katanya apa. Jadi jangan bikin perencanaan sel berdasarkan pengertianmu. Lu pengertian kamu belum setara sama Yesus. Betapa sombongnya kita. Gara-gara punya jabatan, punya label, punya gelar di belakang namanya. Beli konkordansi and study the Bible well. Are you understanding this? Gak bisa salah interpretasi dan salah pengajaran. Oke? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Lord, bahasa aslinya Kurios, Lord, Tuhan artinya, Tuan. Coba buka ke 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal 6. Kita mulai baca ayat 14. Perkataannya Allah gak pernah berubah. Oke, 14, 15, 16. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini Tuhan selalu Lord. Nah ini terjemahan bahasa Indonesia yang Anda mesti belajar. Ayat 15. 2, 3. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Berapa penguasa kau punya dalam hidupmu? Kalau kamu diperlakukan sakit, kurang ajar oleh orang tuamu, yang abusive, yang KDRT, dengar baik-baik. Orang tuamu gak akan bebas, karena di atasnya dia ada penguasa. Anak buah di kantor yang diperlakukan kasar sama majikannya, gak usah takut. Penguasa satu-satunya bosmu akan turun tangan. Gak akan dia bebas lari, gak bisa. Makanya gak usah naik banding, gak usah bela diri, gak usah dendam, gak usah balas dendam, rugi. Karena penguasa tahu bagaimana menghandle atasanmu. Lanjut, untuk mengerti apa yang saya baru bagikan, Anda mesti baca Kolose, surat Petrus, Tesalonika, Efesus. Bagaimana hubungan pemerintahan di dalam keluarga, kantor, di dalam institusi manapun juga. Makanya diajarkan semua doakan para pemimpin raja-raja. Korek? Ada ayatnya itu? That means ada otoritas dalam atas hidupmu. Amin. Lanjut. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia. You follow him, you happy. Kamu melanggar dia, stres kau. Siapa penguasa satu-satunya itu? 2, 3. Raja di atas segala raja, yang keras sisanya Tuhan di atas segala Tuhan. So apakah kau ada Tuhan di atasmu?
Of course. Yesus gak sembarangan melayani di bumi. Tiap hari. 24 jam, 7 hari 7 malam. Tunduk kepada tuannya, selalu menyendiri. Menyingkirkan diri untuk tunduk pada tuannya. Datang ke tuannya. Dia gak liar loh. Everything is in order. Karena dia tidak datang ke bumi untuk kepentingannya sendiri. Dia datang ke bumi untuk melakukan tugas Bapaknya. Kalau kalian kalau udah pinter, udah hebat, udah ya gak usah ketemu lagi. Kita bisa jalan sendiri kok. Nanti kalau salah ditegur kepahitan. Aneh gak itu? Yesus aja tiap hari ketemu Bapaknya loh. Every morning, every afternoon, every evening, every problem. Yesus memodalkan itu. Sehingga gereja dikenal sebagai apa? Tempat orang mengadu nasib. Lagi susah datang, gak susah lupa. Yesus enggak. Persis sumpah orang kawin. Dalam suka dan duka, aku setia padamu. Padahal kita disebut sebagai apa? Umat perjanjian loh. Covenant people. Siapa yang telah menjadi anggota gereja generasi apostol dan mendapat sertifikat keanggotaan? Angkat tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kartunya namanya apa kartunya? Covenant church member bukan? Ada kata covenant? Covenant artinya perjanjian bukan kontrak. Kamu bikin perjanjian sama Allah. Untuk hidupi apa yang surga hidupi di bumi dengan pertolongan Roh Kudus. Melalui Yesus. Enggak jalan sendiri. Orang covenant selalu ketemu. Lanjut. Ayat 16. Oh, is 15 is the last one? Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin artinya dan. Gak bisa diubah lagi. Jadi kalau kalian berkata amin, habis doa amin artinya kelar. Apa yang didoakan kelar, kau percaya dan pasti terima. Gak bisa dipertanyakan lagi. Are you hearing me? Namanya Allah kita di kitab Wahyu. The first and the amen. Dialah yang pertama dan amin. Siapa nama Yesus kita? Amin. Baca kitab Wahyu dong. Suratnya Rasul Yohanes, suratnya Yesus kepada Rasul Yohanes kepada 7 gerejanya Tuhan. Makanya kalau Anda gak baca Alkitab, amin. Udah akhir zaman kayak gini. Gak mungkin. Anggap sepele keselamatanmu itu. Gak mungkin. Tuhan cari buah pertobatan ya. Keselamatan, lahir baru tanpa buah pertobatan tidak diterima Tuhan. So dengan kalian menghormati firman yang dibagikan. Kalau dijawab tentunya kalau mau berubah rapih penampilannya tidak menunjukkan bentuk badanmu. Pakai celana ketat-ketat, body ketat-ketat keluar semua. Itu fokusnya orang di Tuhan apa di badan kamu? Naik panggung lagi ya. Dia amin. So I really respect you Henry. And I really respect you. Bukan karena niru orang. Because you respect the word of God. Kita lihat Keluaran 19 sebentar. Bagaimana sikap kita kepada Allah. Pada waktu Musa di Ibrani 12 ayat 18 mau ketemu Tuhan ada syarat. Bagaimana ketemu Tuhan di gunung. Kita lihat dulu Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Dan api yang menyala-nyala. Balik ke slide aja. Right. Kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon. Supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka gak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang nyentuh gunung. Ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah.
ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Wow, ada penyembahan lebih dahsyat daripada penyembah darah Habel. Siapa sih itu? Yaitu orang yang tidak datang ke gunung Sinai, tapi ke Bukit Sion. Apa itu Bukit Sion? Kotanya Allah. Apa itu kotanya Allah? Yerusalem surgawi. Di mana kotanya Allah? Di surga. So pada waktu kalian menyembah, and Henry mengatakan kita menghormati ayat ini. Dan kita gak mau pakai baju seperti orang mau ke mall. Kita mau datang dengan baju yang menghormati sesama, yang lihat bahwa yang di atas panggung itu menghormati Allah. You know what you're doing? Waktu penyembahan tadi, what a beautiful song yang Natalie nyanyikan tadi mengenai Yesus kita. Ribuan malaikat sudah ikut sama kita. Gak peduli berapa kursi kosong, it's not your problem. Ribuan malaikat sudah penuh, even kamu nyembah sendirian di kamarmu. Di rumahmu gak ada orang, kosong. Daripada nonton TV, mendingan kamu nyembah Tuhan. Apalagi hidupmu belum berubah seperti Tuhan mau. Belum kamu, setiap kali kita berubah kita kasih izin untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk transformasi kita. Prayer changes people. Doa merubah hidup kita. Doa merubah situasi kita. Tanpa doa nothing can be changed. Pendeta tidak akan menyelesaikan masalahmu. Kamu mau nangis ke pendeta. Betapa penderitaan kamu, betapa sakit hati kamu. It doesn't change you. Gak akan merubah kalian. Tapi kalau kau datang kepada dia. Kau duduk di kakinya, tersungkur di kakinya. And talk to God. Karena orang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kamu masuk di Ibrani 12 ayat 22. Kita masuk ke ruang maha suci yang gak kelihatan pakai mata kasat. But by faith kita masuk ke ruang maha suci. Karena Yesus imam kita telah masuk dan membuat perjanjian baru. Antara kita dan Allah. Dan dengan darahnya di kursi pendamaian. Allah berkata, aku terima persembahan. Korban sempurna ini. Perjamuan suci adalah korban sempurna yang Allah siap. Terima, sahkan supaya orang ambil ini bisa datang ke Allah. Percuma ngambil perjamuan suci kalau kamu gak ngerti artinya apa. That's to the holy of holies. Jadi tiap kali kau menyembah Allah, kamu masuk ke ruang maha suci. Tidak lagi pakai kayu-kayu penaga. Dengan serapin 2 mesti ditempel di sini biar kamu lihat. We are no longer there. Itu kayu penaga adalah badan kita. Dan darah Yesus turun atas kita. Kita pakai, we apply the blood of Jesus. Kita pakai darah Yesus, kita disucikan, betul? Biar dosamu merah kayak kirmisi kita diputihkan seperti salju, korek? Biar dosa kita seperti merah kesumba kita diputihkan seperti bulu domba, korek? So, kita bisa masuk langsung. Hendra, Ibrani 4 ayat 15-16. Kita bisa langsung masuk because of the blood. Karena Yesus pengantara kita, mediator kita, langsung ke pangkuan Allah Bapa. Dan kamu bisa nyanyi, we are standing on holy ground. And I knew that there are angels all around. That is the song. Itu Ibrani 12 lagunya. Sebab imam besar yang kita punya. Siapa imam besar kita? Siapa pengantara perjanjian baru kita? Yesus. Udah jelas tadi ayatnya. So siapa pengantara? Pengantar itu apa? Imam besar. Tidak butuh Harun. Jesus is everything. Yang kita punya. Kita punya imam? Indri Gotama atau Yesus? Perlu kamu fight sama Indri Gotama? Gak ada hubungan. Yang memanterai kamu sama Allah. Yesus, kenapa ribut sama pendeta? Kamu kalau pahit sama pendeta, kamu gak ngerti Alkitab. Justru bodohmu kelihatan. Any emotion yang negatif, it just show. Hanya membuktikan how empty you are dari pengenalan firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam yang besar tidak dapat turut merasakan kelemahanmu. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya gak buat dosa.
So kira-kira kamu lebih baik nempel sama yang pernah dicobai dan tahu rasanya lemahnya manusia di mana, tapi nggak berdosa, atau nempel ke pendeta? Of course yang ini dong, ini gak ada dosa men. Dicobai tekanan batin jiwa, disabet, diludahin, dicambuk pun tidak memilih mau berdosa. Tetap mentaati firman Allah. Tetap mentaati bapaknya. Atau mau pilih pendeta yang keren, perlente, kaya, mewah, karismatik, tapi kalau dicobai habis jatuh dalam dosa. Pilih yang mana? Pilih Yesus atau pilih pendeta terkenal? Ayat 16. Oleh sebab itu. Gak mungkin ada kata janji Allah pakai sebab itu kalau gak ada hubungan dengan sebelumnya. Sebab itu. Mari, come on, let's go. Kita dengan full of boldness, bukan full of arrogance. Dengan keberanian, bukan arogansi. Menghampiri tahta kasih karunia. Kata menghampiri adalah kata yang menggambarkan kerendahan hati. Orang menghampiri itu gak mungkin pubuk gitu loh. Lembut. Supaya kita menerima grace bahasa Inggrisnya. Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita adalah satu-satunya makhluk di muka bumi, di planet bumi, yang penuh dengan pertolongan yang tidak pernah diambil oleh orang-orang Kristen arogan. Hanya orang sombong, gak mau nempel sama Tuhan. Padahal pertolongan pada waktunya selalu ada. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada pertolongan gak mau diambil, itu sombong gak? Kenapa? I want to prove. Gue mau buktikan dulu, gue juga bisa tanpa lu. Tanpa lu tuh, lu nya tuh Yesus loh. Di kitab Keluaran 19, gak usah dibuka. Balik ke slide Ibrani 18 Hendra. Di kitab Keluaran. Jadi Ibrani 12 ayat 18 sampai 21, konteksnya itu Keluaran 20. Persiapan untuk terima 10 perintah Allah. Dan untuk bisa ketemu dengan Tuhan untuk melihat 10 perintah Allah, konteksnya Keluaran 19. Di Keluaran 19, Anda mesti baca sendiri di rumah. Nanti baca di sambil lunch. Setiap orang yang mau menghadap Allah, syaratnya dari Allah sendiri. Untuk kasih tahu betapa Allah itu mulia. Mulia itu artinya berbobot, gravitas, kebaut. Waktu Israel kehilangan kebaut, kemuliaan Allah. Yang membuat Allah, kemuliaannya, kekuatannya nyata. Di tengah orang Israel yang bikin dia kagum sama Allah. Di kitab 1 Samuel, di zaman Imam Eli, tabut Allah dicuri sama orang Filistin. Pertama kali anaknya cucunya Imam Eli disebut namanya Ikabod. Itu ada di slide di bawah sekali kalau kamu mau cari Hendra. Tapi kalian fokus kemari. Ikabod artinya tidak ada. Kabod, bobotnya Allah hilang. Kalau bobot yang begini Allah adalah Allah itu hilang dari Israel. Kira-kira kekuatannya, dewanya Filistin daripada musuhnya Israel menguasai Israel apa tidak? Of course. Anda tahu siapa yang membawa kembali, merebut kembali tabut itu dari Filistin? Raja Daud. Siapa yang bisa membawa kembali kemuliaan Allah dalam hidupmu? Hanya orang yang hatinya berkenan pada Tuhan. Daud hatinya berkenan pada Tuhan. Bukan orang yang pintar. Untuk mereka masuk di ayat 18 sampai 21. Bisa naik ke Gunung Sinai yang mengerikan itu. Mereka mesti mandi dan cuci baju mereka dalam 3 hari kekudusannya. Hanya mau ketemu Allah, Henry. Dan kalau sampai menginjak dasar gunungnya, mati langsung atau dilempar batu. Binatang aja mati kok. Seperti dikatakan tadi di ayat 18 sampai 21. Bisa dilihatnya slide-nya dimundurin. Kalau 23 ini udah perjanjian baru.
Mereka datang pada gunung yang dapat disentuh, api yang menyala-nyala. Ngeri. Makanya Allah berkata, wow, gak bisa aku kontak sama umat yang benih kotor dan tidak mau kenal Tuhan. Dan gak bisa kenal Tuhan dengan mau mereka. Mereka bilang, Musa kamu aja yang ketemu. Musa aja ketakutan. Di ayat 20-nya. Musa berkata, aduh aku ketakutan gemetar. Tetapi, kata tetapi itu bagus loh. Tetapi kita sekarang, kita gak datang ke sana. Kita ke kota Allah, Yerusalem surga. Dengan ribu-ribu malaikat kumpulan meriah. Jadi kalau pilih lagu juga mesti tahu cocok dengan suasana di mana kita berada saat ini. Bukan cuma lagu karena trending. Dan ayat 23. Kita datang ke siapa sih? Oh kita lagi ngumpul sama jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kita langsung kepada Allah loh, betul? Karena kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, betul? Kita sudah diputihkan, betul? Diampuni dosanya, korek? Ditebus nyawanya, bisa gak kita langsung bergabung sama mereka? Atau mereka gabung malahan sama kita? Surga gabung karena kita masuk ke ruang maha suci. Dan tinggal di ruang maha suci itu melalui SS. Berdiam di kaki Tuhan. Bukan cari duit, hidup ini bukan cari duit. Saya melihat badan mami saya meninggal. Jiwanya, rohnya meninggalkan badannya. Duitnya semua ditinggal. Rumah ditinggal. Dan gak ada diskusi lagi. Tinggal anaknya terserah. Mau ribut apa-apa tuh. Tapi yang kau bawa adalah jiwa yang menyembah Allah. Jiwa kita perlu diselamatin. Kalau tidak berada di ruang maha suci, jiwa kita sakit bekas dosa. Saya mau tutup dengan dengan Roma 10 tadi. Ya. Ayat 9 dan 10. Kita semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 Anda mesti tahu itu. Dan kita masih pakai tubuh dosa ya. Belum suci badan kita. Kita bisa berbahasa roh, kita bisa nyanyi lagu Holy Ground, tanah yang kudus. Tapi nafsu jahat kita, nafsu serakah, mata duitan, kepingin kaya cepat. Bisnis dengan robot, dengan kripto, segala macam dipelajari supaya cepat kaya. Berarti kita belum seperti Yesus dong ya. Karena Yesus gak cari kekayaan di bumi. Yusuf itu bukan kaya materi loh. Yusuf itu membuat Firaun, membuat Mesir sangat-sangat kaya dan berhasil. Dan dia bisa melalui kejeniusannya, melalui hikmat Allah, menyediakan makanan bagi seluruh dunia selama 7 tahun kemelaratan, kemiskinan, kelaparan. Betul atau tidak? Pernah gak Yusuf dikatakan orang terkaya, 10 terkaya di dunia? Ada. Tuhan gak bikin orang jadi orang terkaya di kerajaan Allah. Gak ada di sini. Kamu akan hidup dengan rasa cukup dan tidak pernah kekurangan. Jangan bawa Forbes magazine kemari. Jangan bawa Times magazine kemari. Jangan bawa dunia kemari. Biar dunia catat apa yang keluarga Allah alami. Seperti film Jesus Revolution. Bukankah wartawan memasukkan apa yang terjadi di California di dalam majalah Time? Halaman depannya Yesus, yes apa enggak? Mestinya hidup kita kayak begitu. Ayat 9 Roma 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ganti itu katanya, Tuhan, T-U-A-N, penguasa satu-satunya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang keluar ke mulut mesti dari hati. Kenapa Habel diterima persembahannya? Karena dari hati, by faith dia berikan. Iman itu di hati. So saya mau tutup dengan 1 Petrus 1. The best. Ini ayat untuk nginjil is the best. 1 Petrus 1, surat Petrus 1. Anda pegang Yesaya 1, 18 sampai 20. Hidupmu akan indah sekali. If you will listen and obey, you will eat the good of the land. But if you don't listen and obey, the sword will come. Pedang akan datang padamu.
1 Petrus 1 ayat 18. Ayo kita katakan sama-sama. Anda baca di Alkitabnya. Yang gak baca Alkitab Anda lihat di PowerPoint. Sebab, katakan sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu. Stop. Katakan saya mestinya tahu. Tidak perlu dikasih tahu pendeta. Karena ada Roh Kudus di dalam kamu. Dia guru kamu. Pengajar kamu. Correct? So kamu mesti berkomunikasi dengan Roh Kudus. Yes or no? Dependence on people is a curse. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Tidak berarti hubungan kita putus loh. Tapi kalau ada kecenderungan codependent, kecenderungan untuk nempel sama orang, stop. Allah kita Allah yang cemburuan. Kita mesti nempelnya ke Tuhan. Totally 100% dependent on God. 100% tergantung pada Allah. Mutlak. Bukan ke manusia. Manusia terbatas. Allah tidak terbatas. Sebab kamu tahu, katakan sama-sama, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari? Kamu yang nenek moyang? So mayoritas orang yang duduk di ruangan ini, yang nonton melalui online, semuanya kalian datang kemari membawa segala sejarah nenek moyangmu kemari apa tidak? Of course. Itu bukan dengan barang yang fana loh. Kamu ditebus, dilepaskan dari kebiasaan budaya keluargamu, suku-sukumu. Tetapi dilepaskan oleh, bukan perak dan emas, oleh 19. Melainkan dengan darah yang mahal, men. Ini darah dicurahkan sebelum kamu tahu kamu butuh darah ini. Kamu masih gila sama dosamu. Kamu masih mabok sama alkoholmu. Kamu masih judi. Kamu masih free sex. Free sex sekarang anak SD, SMP udah free sex ya. Jangan kaget. Terlepas dari yang di-abuse. Dilecehkan oleh orang tuanya. Atau oleh pembantunya. Atau oleh siapapun dalam keluarganya. Seperti Joyce Meyer. Dari umur 5 tahun sudah diperkosa papinya sendiri. Berkali-kali ratusan kali. Kalau Joyce Meyer bisa sembuh mentalnya, tidak ada orang di GG yang tidak bisa sembuh mentalnya. Karena dilecehkan seperti itu. No excuse, darah ini mahal. The precious blood. Yaitu darah, katakan sama-sama. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Come on man. Bagaimana kita hidup seperti ini mau dicemarkan dengan sistem modern, gaya fashion dunia. Mahal kita harganya. Our life is so expensive, precious. Dari semua nyawa di bumi yang paling berharga itu nyawanya Stephen buat Tuhan Yesus, Stephen. Mungkin orang tuamu kayak gak masa bodoh sama kamu, tapi Yesus gak pernah masa bodoh sama kamu. Gak ada orang tua mau mati buat kita. Yesus mau mati buat kita. So jangan uring-uringan dengan orang tuamu yang tidak mengenal Yesus. We love them, we honor them. Karena mereka belum kenal Tuhan. Ayat 20. Kalian tahu, mundur lagi ke 19, itu bayaran nyawamu loh itu. Anda mau mati di surga? Mau, betul, nyawanya ke surga. Kamu mesti kenal darah ini. How the blood cleanse you. Ini bukan pakai penghafalan. Ini experience. Ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow. Sebelum ada dunia ada siapa? Kalau gitu. Ya Yesus dong. Kalau Anda ditantang Yesus ada gak? Apakah benar ada Allah? Ya sebelum ada apa-apa ada dia kok gimana? Tetapi karena kamu, because of you. Katakan karena saya. Modal kayak saya begini nih. Yang rusak oleh dosa. Ia baru menyatakan dirinya di zaman akhir. Ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada. So how do we believe there is a God? Oleh siapa? Tanpa Yesus gak bisa. Gak bisa. Everything has to be in Jesus. In Christ.
yang telah membangkitkan dia. Allah bangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang telah memuliakannya. Memuliakan artinya glory, soli deo gloria. Gloria artinya doksa. Doksa itu kabod, bobot hadiratnya itu akan nyata waktu dia bangkit dari mati. Lihat kemari. Apa artinya kabod? Apa doksa? Satu hari ada bintang film rap top dari Amerika datang mengunjungi Buckingham Palace, mengunjungi King Charles. Udah diajarin sama protokolnya. Nanti kalau ketemu raja, waktu masuk ke ruang raja, kamu begini. Ya, understand. Begitu dia masuk, raja di situ berdiri, mau menyambut tamu internasional. And bintang rapnya berkata seperti ini. Hey King, how are you? Itu menganggap pemerintahan tertinggi Inggris encer, light. Kalau Yesus muncul tiba-tiba dari pintu situ, muncul di mimbar nih. Indrigo Tama dan kamu semua akan merosot dan tersungkur di kakinya. Betul apa tidak? That's kabod. Itu loh namanya doksa. Itu yang namanya glory. Soli deo glory. Kamu kalau gak pernah punya waktu ketemu Tuhan, kamu tidak akan mengalami soli deo glory. Semua hanya buat the majestic of God. Kalau mau perkenalkan Tuhan, perkenalkan yang benar. Dari penyembahan is nothing to do with singing. It's your attitude tiap hari. Waktu kamu di depan Alkitab, is this glory? Karena dia yang telah memuliakannya. Allah muliakan Yesus yang bangkit dari mati. Sehingga oleh imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. 22. Katakan sama-sama. Karena kamu, katakan karena saya telah menyucikan diri saya oleh kepada. If you will, kalau engkau mau menurut dan mendengar, kamu makan hasil baik negeri ini. Hidupmu sesusah ketidaktaatanmu. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tanpa obedience kepada perintah Tuhan tidak ada kasih persaudaraan. Bohong. Kasihmu ada maksudnya. Kasihnya ada udang di balik batu. Love, brotherly love, kasih persaudaraan tulus ikhlas only by obedience to the truth. You cannot love outside the truth. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. You cannot give what you don't have. Kamu gak sungguh-sungguh dengan segenap hati mencintai Tuhan Allahmu. Bagaimana kau bisa mencintai sesamamu? 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tapi benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. If this word, kalau firman yang dibagikan tidak melepaskan kehidupan kekal di jiwamu saat pagi ini. What will? Kenapa kamu tidak bisa terima hidup kekal sambil dengar khotbah ini? Karena di jiwamu penuh dengan duniawi. Jiwamu suka dengan semua yang dunia tawarkan. Terlalu tebal. Sampai sinar kemuliaan Allah gak bisa masuk ke dalam jiwa kamu. Kekekalan pun gak ada tempatnya dalam jiwamu. Kamu penuh sama ego kamu. Dengan dirimu. Kepentinganmu. Kesukaanmu. Kemauanmu. How can Jesus have a place in your heart? Bagaimana Yesus punya tempat di jiwamu? Padahal jiwamu butuh Yesus untuk disembuhkan, ditransformasi. Dan semua itu tergantung dari pewahyuan
akan kuasa kekuatan darah Yesus membasuh hidupmu. Dan itu darah Yesus bekerja karena kau terima firman itu seperti apa adanya dan tidak diargumentasikan. Hari ini saya mau tanya pada kalian semuanya. Berapa dari kalian datang kepada Tuhan, kamu sadar kamu orang berdosa? Angkat tangannya. Berapa dari kalian tahu, tanpa darah Yesus kamu tidak akan ngapa-ngapain di gereja ini? Angkat tangannya. Tanpa kamu berjumpa dengan darah Yesus, hidupmu gak akan berubah. Angkat tangannya. Berapa dari kalian tahu bahwa untuk menyelamatkan jiwamu itu suatu perjalanan progresif, tidak instan? Angkat tanganmu. Seberapa dari kamu mengakui bahwa kamu butuh darah Yesus dinyatakan padamu setiap hari? Seberapa dari kalian tahu bahwa kamu masih bisa berdosa? Seperti Daud, walaupun punya hati seperti Allah, tapi dia jatuh berzina sama Bathsheba dan membunuh suaminya. Apakah kamu gak bisa berdosa lagi setelah lahir baru? Setelah bertobat pertama kali dari meninggalkan dewa nenek moyang menjadi menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu satu-satunya. Bahwa kamu tetap bisa berdosa. Do you know that? Don't you believe it? Do you know that? Do you believe it? Darah Yesus masih bisa membasuh kamu. Percaya bahwa Roh Kudus yang membuat darah itu hidup akan mentransformasi kamu melalui firman-Nya. Do you know ada pertobatan setiap hari? Bahwa kita berubah dari glory ke glory. 2 Korintus 3 pergi penutup. Naik ke mimbarnya Nando. 2 Korintus 3 ayat 16, 17, 18. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Ayat 16. Yang punya Alkitab buka Alkitab, jangan lihat ke slide. Katakan sama-sama 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Ini bukan Tuhan sebagai Tuhan Allah ya. Ini adalah Lord, L-O-R-D. Kurios. Jika hati kita berbalik kepada Kurios, Tuhan kita. Maka selubung yang itu diambil daripadanya. Jadi sekarang kamu gak bisa melihat dosamu kayak apa. Kamu gak bisa melihat hidupmu tidak sesuai firman. Karena ada selubung. Kenapa selubungnya ada? Karena hatinya belum berbalik full kepada Tuhan. Habel persembahkan karena iman. Iman tuh di hati. Dengan spirit yang betul. Dengan hati yang sesuai kebenaran dia sembah Allah. Makanya diterima. Kain hanya memberikan asal aja. Yang penting memberi aja lah. Makanya tidak menerima hadirat Allah sama sekali. Tidak berkenan pada Allah. Tapi kalau Kain berbalik ke hatinya kepada Tuhan. Maka selubung itu diambil daripadanya. Dia akan melihat gloria daripada Allah. Doksanya Tuhan. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh Kudus. Siapa bilang Tuhanmu cuma Yesus? Roh Kudus juga Tuhan, man. Dia yang bikin darah itu hidup. Dia yang bikin firman itu hidup. Lebih tajam daripada pedang bermata dua, aktif memisahkan jiwa dan rohmu. Sebab Tuhan adalah Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, bukan belenggu setan, bukan controlling spirit. Ayat 18. Saya tunjukkan perubahan kita semua adalah progresif dan pertobatan untuk tiap hari. Katakan sama-sama. Dan kita semua mencerminkan orang ketemu kamu hormatlah. Because glory membuat orang sujud dan respect. Dengan muka tak terselubung. Karena terlalu sering ada di hadirat Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari
Doxa, kabot datangnya dari Tuan, Tuhan yang adalah Roh Kudus. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Apakah dikatakan maka kita 100% langsung berubah serupa gambarnya? Atau kita diubah? Proses dalam kemuliaan yang semakin besar. Proses, progres semakin besar. Jangan bilang kamu gak pernah berdosa lagi. Kamu bohong, hatimu naik ke mimbar. Nyanyi tidak dari hati yang menyembah Tuhan. Kamu udah dosa. Kamu kasih persembahan persepuluhan. Kamu masukin ke amplop persepuluhan. Kamu masukin semua setengah. Kamu gak beda sama dosanya Anania Safira. Kalau Roh Kudus ada di sini, nanti mati lo di tempat lo. Dan tidak ada ibadah penghiburan. Itu pesan buat minggu depan. Holy Spirit is God, bukan bahasa roh. He is God. And di mana Roh Kudus berdiam? Di hati kita. Do you ever respect your body? Pernah gak hormati tubuhmu sebagai baitnya Roh Allah, tempat Roh Allah berdiam? Biar firman ini berbicara. Jangan saya berbicara lagi sama kamu. Kasih tempat Roh Kudus ngomong sama kamu. Buka ke English Bible-nya. Terserah ada versi apa di situ. And we all with unveiled face continually seeing as in a mirror the glory of the Lord are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Progressively. Kristen mingguan gak usah gede kepala. Tidak ada perubahan dalam hidupmu. Kristen yang sering dan selalu melakukan day by day bersama Tuhan. There is transformation going on. Memang butuh rendah hati untuk datang ke Tuhan. Bukan orang sombong. Seminggu sekali dengan talenta dan skill muncul di mimbar. Tuhan gak butuh itu. Tundukkan kepala, izinkan Roh Kudus ngomong sama Anda pagi hari ini. Kristen macam apa kamu selama ini? GGA itu gereja macam apa sih? Jemaatnya gereja Habel atau gereja Kain? Carousel di GGA itu carousel Kain apa carousel Habel? Tundukkan kepala. Talk to God. Yesus hidup kok. Dia bertata dan dia hadir di tengah-tengah kita. Jangan bilang gak bisa ngomong sama Tuhan. Hanya orang gak punya iman, tentu gak bisa ngomong sama Tuhan. Buka kedua tangan kalian. Kamu pulang membawa hati yang berbalik ke Tuhan. Kamu pulang diisi dengan hadirat Tuhan. Tidak kosong seperti waktu kamu datang. Tidak penuh dengan kepikiran egois, kepentingan pribadimu. Pulang dari ruangan ini penuh dengan hadirat Allah. Ambil waktu tenang, ambil waktu berdiam di hadirat Tuhan. Untuk bisa Tuhan ngomong pada kalian. Supaya kalian bisa dengar dan menurut. Firman adalah komunikasi dengan Allah, bukan cerita dongeng pendeta. Buka tangan kalian, tutup matamu, lihat ke Tuhan. Dan lihat wajahnya menatap wajahmu. Melihat hatimu. Pulanglah dalam damai. Damai sejahteranya Allah tidak sama dengan damai yang dunia berikan. Beginilah harus kau berikan orang Israel. Katakanlah berkat ini pada mereka. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Hanya Tuhan yang bisa menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan jaminan dari Allah sendiri, bukan dari pendetanya, dari Allah sendiri. Baliklah hatimu pada Dia, maka Dia akan transformasi kamu. Semakin hari semakin serupa Kristus. Itu buah pertobatan. Di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat ini katakan, amin. God bless you.